Pada bulan Juli tahun 2025 ini, langit Indonesia semakin berwarna dengan hadirnya maskapai baru yang bernama Flyjaya. Mungkin dari kalian masih asing ya dengan maskapai yang satu ini. Kemarin, tanggal 3 Juli 2025 secara resmi, Flyjaya hadir memperkenalkan diri sebagai maskapai berbiaya rendah atau LCC dengan rute dari Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Adi Sucipto Yogyakarta. Penasaran kan gimana layanannya? Simak terus video ini sampai selesai ya. Oke, terima kasih ya. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Pada pagi hari ini aku berada di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma yang berada di Jakarta Timur. Ini sekarang masih jam 6 pagi. Aktivitas bandara udah mulai rame karena banyak juga penerbangan-penerbangan pagi yang terjadwal di hari ini. Pagi-pagi aku nyampe sini karena ingin nyobain penerbangan maskapai baru yang kemarin barusan memperkenalkan diri kehadirannya di publik, yaitu Flyjaya. Dia memiliki rute dari Jakarta menuju ke Jogja. Nah, yang unik Jogjanya itu di Jogja Adi Sucipto, teman-teman. Aku kemarin beli tiketnya itu harganya 1,5 juta totalnya ya. Jadi kemarin tuh pas aku beli itu ada 3 tarif, 1,2, 1,3 dan yang paling mahal itu 1,5. Yang paling mahal itu ada fitur pilih seatnya. Dan kemarin pas aku milih seat itu sementara penumpang pertama masih aku, teman-teman. Jadi bisa dibilang aku adalah pelanggan pertama mungkin ya untuk maskapai Flyjaya ini yang dibuka untuk penerbangan reguler umum ini, teman-teman. Pesawatnya jam 7.45. Ini aku masih lihat-lihat sekitar karena aku baru pertama kali masuk di bandara ini, dan abis ini kita akan masuk ke dalam dan check-in. Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma ini merupakan bandara yang berada di wilayah Jakarta Timur dan juga sebagai pangkalan udara TNI Angkatan Udara. Bandara ini memulai penerbangan komersial pada bulan Januari 2014 silam, mengingat bandara utama di Jakarta yaitu yang ada di Cengkareng itu semakin padat. Dengan adanya bandara ini diharapkan bisa mengurangi beban Bandara Soekarno-Hatta sana, dan juga lokasinya ini yang lebih dekat dengan pusat kota Jakarta. Tercatat ada beberapa maskapai nasional yang melayani perjalanan udara dari bandara ini seperti Garuda Indonesia, Batik Air, Citylink, Susi Air, dan pastinya maskapai baru yang akan kita tumpangi ke Yogyakarta yaitu Flyjaya. Salah satu daya tarik dari maskapai ini bagiku selain emang penasaran dengan layanannya ya, yaitu titik naik dan titik turunnya itu loh yang deket banget dengan pusat kota. Apalagi kan di Jogja ya, yang kita tahu semua per bulan Maret 2022 silam seluruh penerbangan dipusatkan di bandara baru Yogyakarta International Airport di Kulon Progo yang jaraknya itu 1,5 hingga 2 jam perjalanan dari pusat kota Jogja. Sebelum masuk kita lihat penerbangan pada pagi hari ini. Ada Citylink ke Jogja, lalu Garuda ke Medan, Citylink ke Silangit, Batik ke Malang jam 7, dan kita nih ada nih KS 102 Flyjaya dengan tujuan ke Yogyakarta. Agak aneh ya, lainnya Citylink, Garuda, Batik kita udah familiar, tapi ada satu nih Flyjaya. Dan juga di bawah ini ada Susi Air tujuan ke Cijulang, Nusa Wiru, itu berarti Pangandaran, teman-teman. Jam 9.20. Oke, kita langsung aja masuk ke sini. Kita udah masuk di dalam. Saatnya kita cari Flyjaya itu meja check-innya di mana yo? Wah, di situ teman-teman. Sampingnya Citylink dan Susi Air. Kalau Susi Air yang paling ujung, dia nomor 18 dan nomor 19. Ini masih ada karangan bunga inaugural Flyjaya kemarin dari Gapura Angkasa.
Dan di sini juga ada timbangan untuk ngelihat berat bagasi yang kita bawa. Dan ada pesawat yang digunakan, ATR 72500. Tadi aku di sini antriannya, terus dipindahkan ke sini. Katanya untuk ibunya ini masih agak lama. Jadi kita masuk ke priority check-in. Gak apa-apa lah ya. Itu cuma ngambil boarding pass doang, gak ada bagasi di dalam atau di bawah. Udah berada di ruang tunggunya Bandara Halim Perdana Kusuma. Ruang tunggunya sederhana dan langsung menuju ke parkiran pesawat, apronnya. Di sini di gate nomor 6 itu ada CityLink dan kita infonya ada di gate nomor 5. Tapi belum ada tanda-tanda sih, belum ada petugasnya. Berangkatnya sih masih 7.45. Ini masih sejam lebih lah, makanya kita tunggu aja. Kita coba mendekat. Oh iya bener, KS 102 tujuan ke Yogyakarta jam 7.45 di gate nomor 5. Oke baik, kita tunggu di sini aja. Pesawatnya kayaknya belum ada deh, atau udah ada tapi nggak tahu. Yang kelihatan masih batik CityLink. Ini ada pesawat private jet 2 sama batik. Ada sini parkir di sini teman-teman. Ini pesawatnya udah kelihatan teman-teman, dan ini adalah penerbangan yang serba pertama ya. Ini pertama kalinya aku di Bandara Halim, dan pertama kalinya juga aku akan terbang menggunakan pesawat tipe ATR 72500. Pesawat yang nggak begitu gede, dan Flyjaya saya ingatku dia punya 2 saat ini. Satu udah ada, satunya masih di prepare gitu. Untuk penerbangan Flyjaya ini di first flight di tanggal 4 Juli ini dia ada 2 kali jam keberangkatan dari Halim maupun dari Yogyakarta, yaitu dari Halim ini jam 7.45 jam aku ini, jam pagi, sama jam 14.30 dengan durasi kurang lebih sekitar 1 jam lebih dikit lah ya. Yang dari Jogja itu malah lebih pagi teman-teman, jam 6.20 sama jam setengah 1 siang. Tapi untuk yang di hari ini, karena pesawatnya itu startnya dari sini kemarin baru inaugural, jadi hari ini yang dari Jogja itu tanggal 4 hanya ada 1 trip aja di jam setengah 1 siang. Kedepannya dia akan kayaknya tidurnya di Jogja deh, di Bandara Adi Sucipto, karena dia kan pagi banget jam 6.20 menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Jamnya lumayan bagus sih buat orang yang ngejar kerja di Jakarta, apalagi kan Halim ini deket sama perkantoran, nggak sejauh kayak di Soekarno-Hatta yang ada di Cengkareng sana. Dan ada sedikit problem sih kemarin ketika pas aku pesen, itu kan aku pesen udah bayar, tapi nggak muncul kode bookingnya. Aku pun juga nggak sadar teman-teman. H-2 kalau nggak salah kemarin itu aku baru sadar pagi-pagi subuh aku ngechat CS-nya. Dan alhamdulillahnya CS-nya tuh responsif banget. Subuh jam 5 kalau nggak salah aku ngechat, itu langsung dibalas teman-teman. Dan ditanggapi dengan cepat, satset, kode bookingnya akhirnya ketemu dan aku dikirimin tiketnya. Cuman minusnya yang seat yang aku pilih kemarin itu hilang. Jadi kita harus pesen lagi di meja check-in. Untungnya aku check-innya agak awal dan aku masih dapat kursi yang aku pilih di nomor 15-an lah kemarin. Aku juga kaget di flight perdana ini ternyata penumpangnya tak pikir cuma 10 lah, 20 enggak. Aku tanya sama yang jaga tadi, infonya 55 penumpang penerbangan pagi ini menuju ke Yogyakarta. Gokil sih, itu awalan yang baik buat maskapai yang benar-benar baru merintis ini. Untuk boarding passnya seperti ini teman-teman, kertas tipis kayak gini, khas LCC ya. KS 102 dari Jakarta Halim menuju ke Yogyakarta Adi Sucipto, boardingnya 7.15. Habis ini berarti aku dapat seat 15D di kaca. Berangkatan 7.45 dan estimasi nyampenya jam 9.05. Ini udah termasuk bagasi 10 kilo dan 7 kilo yang ada di kabin. Penerbangan KS 102 tujuan Yogyakarta Adi Sucipto, KS 102 tujuan Yogyakarta Adi Sucipto akan segera diberangkatkan.
Mohon untuk menyerahkan dan menunjukkan identitas atau KTP Anda saat boarding berlangsung kepada petugas kami. Ini kita dipersilahkan untuk masuk. Aku jadi deg-degan ya. Padahal ya naik pesawat aja. Saya pengen segera ke sana gitu loh, pengen lihat. Terima kasih. Dan ini dia pesawat yang akan mengantarkanku menuju ke Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, Flyjaya dengan kode registrasi PKFJA. Pesawat ATR 72500 dengan kapasitas 72 penumpang. Dari namanya aja, Avions de Transport Regional. Pesawat ini dirancang untuk penerbangan jarak dekat dan menengah. Menggunakan engine twin turboprop yang diklaim ini hemat bahan bakar serta dimensinya ini yang tergolong kecil dengan panjang sekitar 27 meter dan bentang sayap 22 meter. Ini cocok masuk di bandara-bandara yang ukurannya nggak terlalu besar. Dan Flyjaya saat ini mengoperasikan 2 unit pesawat model seperti ini. Sudah pasti Flyjaya menargetkan market penerbangan jarak dekat dan menengah untuk saat ini. Duduknya di nomor 15 nih Bapak, agak ke tengah sebelah kanan. Makasih ya. Selamat pagi. 17, 16, 15. Oke. Kursinya dua-dua. Pagi. Misi. 15 Delta. Iya. Oke teman-teman, ini sekarang udah berada di dalam pesawat. Pesawatnya bersih, terus interiornya standar sih. Dan ada satu hal yang unik, di ujung sana tuh ada kursi yang menghadap ke belakang. 2 kursi yang menghadap ke belakang. Para kusuma di sini ya. Unik banget sih. Untuk kursinya seperti ini teman-teman, standarnya LCC ya. Terus bisa di reclining, direbahin gini. Terus ini juga ada sabuk pengaman. Jarak antar seatnya coba kita lihat, longgar, lumayan longgar. Masih aku duduk ini masih ada sekitar berapa jari ya? 5 jari lah masuk, setengah jengkal. Ini kalau misalkan kita mau makan dibuka bisa. Kayak pesawat pada umumnya, kursi pesawat. Terus bisa kita lihat, nah ini nih ATR 72500, kartu petunjuk keselamatan, safety instruction card, cara penggunaan pelampung, seat belt, penyimpanan tas dan sebagainya. Emergency exitnya, cara bukanya gini standar sih. Ya, pesawat baru sih, jadi masih agak asing gitu, tapi warnanya gue seneng. Perpaduan warnanya gue seneng teman-teman, biru-biru ada warna-warninya gitu. Nah kita lihat ini, oh ini doa perjalanan. Ada doa perjalanan dalam agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Apa lagi ya? Udah sih, ini kantong misalkan mau naruh apa gitu. Tapi ya nanti kalau kita pas udah mau turun dicek lagi ya, jangan sampai ketinggalan seperti itu. Nah seperti ini kita lihat di samping ada pesawat-pesawat kecil yang kayak semacam pesawat latih, dan juga terkadang ada private jet, karena di Halim Perdana Kusuma ini juga rata-rata selain TNI Angkatan Udara juga kadang-kadang tuh kayak pejabat, orang-orang penting yang punya private jet atau menteri itu biasanya naik turunnya di sini. Tamu-tamu negara yang penting gitu yang benar-benar butuh keamanan super private biasanya juga landing atau naiknya dari sini teman-teman. Ada kayak laptop sama drone. Iya. Jadi ceritanya tuh ini kan bagasinya kecil karena pesawat juga kecil. Terus tasku itu gemuk, jadi masuk nggak bisa. Makanya disimpan sama krunya dan ditanyain ada barang-barang berharga nggak? Ada kayak laptop, terus ada kayak tadi bawa apa ya, drone juga. Karena kan aku habis perjalanan jauh nih
keliling Nusa Tenggara, jadi harus bawa perlengkapan lengkap. Barusan diambilin sama pramugarinya lagi, dikasih tahu nanti kalau udah mendarat barangnya bisa diambil di belakang. Mantap sih ini. Tapi aku duduk di sini kayak rasanya beda ya. Tapi tak amati lagi, ini kursinya nggak kayak LCC pada umumnya sih, tak ralat berarti teman-teman. Ini dia lebih tebel dan lebih empuk dan bisa direbahin. Ya sama sih kalau direbahin bisa sih, cuman ini lebih empuk jadi lebih nyaman aja gitu. Nah ini. Dan penerbangan ini Kapten Aditya Kurniawan didampingi oleh Kapten Marifat dan seluruh awak kabin yang bertugas saat ini dengan senang hati mengucapkan selamat datang kepada Flybilly di dalam pesawat Flyjaya ATR72 seri 500 dengan nomor penerbangan KS102. Tujuan penerbangan kita pada pagi ini adalah menuju Yogyakarta. Penerbangan menuju Yogyakarta akan kita tempuh dalam waktu 1 jam dan 25 menit. Dengan ketinggian jelajah 15.500 kaki di atas permukaan laut. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan, SIPA kami informasikan bahwa penerbangan ini adalah penerbangan bebas asap rokok. Setiap kamar kecil lengkap dengan alat pendeteksi asap. Semua peralatan elektronik harus dimatikan pada saat lepas landas dan mendarat, karena dapat mengganggu sistem navigasi pesawat dan komunikasi. Sebelum lepas landas, silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, melipat meja, serta membuka penutup jendela. Mohon untuk tidak menempatkan barang bawaan Anda di dalam tempat penyimpanan yang berisi alat-alat keselamatan atau di lorong kabin. Dimohon juga untuk tidak melakukan pengisian baterai perangkat elektronik dengan menggunakan powerbank dan sejenisnya selama penerbangan. Dan segera menghubungi awak kabin jika perangkat elektronik Anda mengeluarkan asap atau panas yang berlebihan, hilang atau terjatuh di bawah kursi. Terima kasih Flybilly dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. 102. Destination of our flight aviation, we are going to demonstrate the use of safety equipment. In the event of an emergency, steps on the floor and emergency light will guide you to the exit. Di atas ini ada louvre AC-nya, jadi beda kayak yang di bus ya. Yang pesawat tuh kayak gini, jadi misalkan kalau kalian kedinginan pengen nutup alirannya, ditutup ini, diputar. Flybilly yang saya hormat di sini penerbangan dan berbicara di ruang kemudi. Sekali lagi mohon maaf untuk keterlambatan ini dikarenakan sedang menunggu izin dari menara pengawas udara kurang lebih 10-15 menit ke depan dari jadwal keberangkatan kami. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini dan terima kasih. Kita lagi nunggu izin karena mungkin untuk landasannya masih dipakai untuk latihan di pangkalan udara teman-teman ya. Ya kalau bandara jadi satu dengan pangkalan militer, kita yang ngalah karena kita statusnya numpang ya, komersial. 759 kita pushback. Ada yang naik private jet tuh teman-teman. Nggak tahu siapa tuh. Di situ ada yang baru landing tuh. Coba kita zoom ya. Kita ada di bengkelnya pesawat nih teman-teman, di ujung. Di sini tuh kebanyakan yang parkir pesawat-pesawat private jet gitu ya. Untuk yang pesawat militernya ada di sebelah sana tadi sih.
Ini ada wastafelnya, bersih. Terus ini buat apa ya? Kurang paham sih aku ini. Ada tisunya, ada klosetnya, ada tempat sampahnya. Mantap. Ayo lampu di kabin akan kami redupkan. Bagi Anda yang melanjutkan membaca, dapat menggunakan lampu baca terdapat pada panel di atas Anda. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai dan untuk pintu keluarnya tuh ada di belakang. Jadi penumpang keluar langsung menghadap ke belakang. Yang di depan itu digunakan untuk paket atau bagasi. Langsung diisi cuy bahan bakarnya, padahal dia berangkat masih jam 12.35. Nah, seperti ini kursinya. Terima kasih. Mau ngambil? Oh, bagasinya ada di bawah. Udah di bawah? Sudah. Oh ya, terima kasih ya. Iya, dengan senang hati. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya. Ya. Alhamdulillah. Kita udah mendarat di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Wah, ini lama banget rasanya aku nggak menampakkan asli. Aku tuh kangen banget landing atau naik dari sini karena aksesnya dari kota Jogja itu nggak terlalu jauh, mungkin sekitar 20 menit. Apalagi kan di depan sana udah ada komuter lain ya, KRL gitu, yang dulu stasiunnya kereta Pramex di Maguwo situ. Yo enak, langsung menuju ke pusat kota. Dan aku tadi ngecek ada jadwal kereta menuju ke pusat kota tuh jam
berapa tadi ya? 10.15. Itu Bandara Adi Sucipto sekarang digunakan untuk pesawat latih, terus pesawat angkatan udara seperti itu. Karena di sekitar sini juga ada Akademi Angkatan Udara di situ tuh. Seneng aku lihat bandara yang kecil simpel kayak gini tuh. Apalagi bandara Jogja. Untuk ambil bagasi bisa di sini teman-teman. Dulu bandara ini tuh ramenya bukan main. Sampai-sampai pemerintah mengganti atau membuat bandara baru di Kulon Progo sana. Karena emang untuk kelas Jogja dia emang overload banget teman-teman. Sekarang jadi sepi. Oke, kita lihat kedatangannya. KS 102 Halim harusnya 905 jadi 927 karena tadi antri nunggu take off. Nah, Citylink ke Halim ada, oh iya ada Susi Air juga teman-teman. Susi Air yang tujuannya ke Karimun Jawa dan ke Bandung juga itu rute barunya Susi Air. Dan juga nanti Flyjaya yang sore dari Halim jam 15.45. Dan ini adalah area menurunkan penumpang, area penjemputan juga mungkin ya. Bandara Jogja. Buat kalian yang kangen nostalgia dengan Bandara Jogja, ini saatnya. Kalian bisa dari Jakarta menuju ke Jogja atau sebaliknya menggunakan maskapai Flyjaya. Untuk kantornya ada di sini, sebelahnya Citylink Flyjaya. Di sini banyak banget karangan bunga, ucapan selamat atas inaugural flag-nya Flyjaya dengan rute Halim Jogja Halim kemarin. Sekarang kita menuju ke stasiun Maguwo. Jadi kalau mau ke stasiun Maguwo itu harus menyeberangi rel dulu. Bener-bener deket sih. Nah itu stasiunnya. Aku dari Jakarta mau pulang ke Blitar. Terus transit dulu di Jogja karena nyobain pesawat baru. Terus aku cari tiket dari Jogja atau Solo ke Blitar. Itu udah pada habis, terutama di kereta api Malioboro jamnya 10.50 dari Jogja. Tapi tadi pas aku sebelum take off, aku iseng-iseng ngecek ternyata ada batalan 3 tiket di kelas ekonomi. Langsung tak ambil. Ngambil di Jogja jam 10.50. Enaknya di Jogja, jadi kita bisa fleksibel nih. Kita mau ke Solo dulu atau mau ke Jogja. Jogja bisa, ke Solo juga bisa, atau ke Klaten pun juga bisa. Ini kita lihat keretanya tepat atau enggak. Kalau tepat kita ke Jogja aja sekalian. Stasiun Maguwo. Ini lokasinya persis di depannya Bandara Adi Sucipto. Dulu rame banget sih masuknya lewat sini. Sekarang sepi. Oh, yang ke Solo udah lewat tuh. Tinggal nunggu yang ke Jogja aja kalau gitu. Keretanya on time 10.16. Lumayan sih, sekitar 20 menitan lagi. Enak loh teman-teman, cuma 8.000 aja. Kita bisa langsung menuju ke pusat kota Jogja dari sini. Makanya naik kereta pesawat, turun di CUG atau Adi Sucipto ini plus banget sih. Ini aku malah baru tahu nih, kita dapat label tag nih. Ini karena tasku yang segede ini tuh nggak muat masuk di bagasinya pesawat yang di atas, makanya dikasih ini, disimpenin. Mantep sih. Dengan tujuan akhir stasiun Yogyakarta telah diberangkatkan dari stasiun Berambaran. Bagi Anda penumpang dengan tujuan stasiun Lampuyangan dan akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, kami persilakan untuk mempersiapkan diri di area jalur 1.
Jakarta. Tolong media akan naik. 10.16 datang tepat tapi rame nih ya Allah. Ya murah sih, cuma 8.000. Wah, ki pepes tenan nih. Padahal hari Jumat loh. Memang KRL Jogja ini luar biasa. Lihat tuh, yang ngantri, waiting listnya segitu banyaknya. Biasanya tuh diakalin dengan cara orang naik dari Lempuyangan, ikut ini ke arah Tugu. Tadi ada banyak juga sih. Terus ketika pas parkir di sini, dia nggak nunggu di situ, dia udah ada di dalam kereta. Tuh life hacknya seperti itu teman-teman. Alhamdulillah udah keluar. Ini di Jalan Pasar Kembang. Kalau ke sana ke Malioboro. Nah, karena aku mau ke Blitar, keretaku jam 10.50, aku langsung masuk ke dalam stasiun lagi. Oke teman-teman, itu dia video perjalananku dari Jakarta Halim Perdana Kusuma sampai ke pusat kota Jogja dengan pesawat Flyjaya, lalu disambung naik kereta komuter lain, dan aku akan lanjut pulang ke Blitar, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.